Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam rangkaian judul kita yang sama, jagalah solatmu karena dia adalah komunikasimu dengan sang pencipta. Dan kita sudah bahas kemarin masalah wudhu, kemudian masalah keutamaan solat, tata cara wudhu dan tata cara solat. Kita masih melanjutkan beberapa poin yang tersisa, diantaranya adalah keutamaan sholat isya dan subuh. Nah, ini secara khusus memang ada bahasannya. Tentu ada buku yang sudah sempat kami bagikan, judulnya Subuh dan Apa yang Akan Diperoleh. Sebenarnya ini juga ada bahasannya dan ada bahasan juga hadis di tulisan saya. Saya akan bacakan dulu dari hadis yang saya tulis. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah hadis riwayat Tirmidzi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia telah mendapatkan pahala sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka ia telah mendirikan seluruh malamnya. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, kita dapat pahala setengah malam seperti sholat terus non-stop. Ya. Dan kalau kita sholat subuh berjamaah, berarti kita melengkapkan setengah yang tersisa. Ini keutamaan dua sholat ini. Ya, tapi syaratnya berjamaah di masjid ini. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik daripada solat subuh dan solat isya. Sungguh bila mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, maka niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun harus merangkak. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa, artinya kita akan selamat dari kemunafikan. Nanti juga kita akan jelaskan dari buku kita tentang penjelasan masalah itu. Kemudian hadis yang ketiga, dan ini cuma 3 buah hadis saya tulis dalam tulisan saya, tapi nanti kita akan bacakan dari buku ini, adalah hadis Utsman bin Affan juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah mendirikan sholat setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia telah mendirikan seluruh malamnya. Saya akan bacakan teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh penulis di sini. Penulisnya Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, dan ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Dan tentu ada tujuan saya membagikan buku ini, selain panduan travel juga saya jadikan panduan travel juga. Saya bukan mempromosikan karena saya tidak ada hubungannya sama sekali sama penerbit ini. Tapi saya menemukan penerbit ini menyusun buku cukup menarik judul-judulnya. Maaf teman-teman, bisa merapat dulu. Jadi yang telat bisa kasih kesempatan ibu-ibu di belakang soal. Bisa merapat lagi, maaf. Terus yang di situ pintunya dirapatin supaya udaranya bisa, AC-nya bisa dingin. Jadi saya menemukan buku ini, nggak apa-apa, sengaja nggak dikunci. Nah. Jadi penerbit ini punya banyak judul, saya tidak tahu berapa puluh judulnya, tapi rata-rata kecil dan murah, dan harga 7.000 sampai 10.000 rupiah saja harganya. Bisa Bapak Ibu milikin, dihadiahin kepada siapa saja lagi silaturahim sama keluarga, ketemu teman kantor, mungkin lagi lampu merah macet kalau di Jakarta bisa dibagiin kepada orang-orang pengemis yang minta-minta di jalan, ya. Karena ini buku simpel, mudah, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah, karena kalau buku kecil begini orang nggak jenuh membacanya. Kecuali kalau memang kita ingin ikut kajian kitab di sebuah majelis mungkin lain. Kita akan gunakan kitab-kitab yang besar sebagaimana sudah kami lakukan, dan tinggal teman-teman ikuti jadwalnya di Instagram ada. Tapi kalau buku seperti ini lebih mudah. Saya kasih contoh misalnya, dan sering kali saya lakukan itu, buku-buku kalau dalam pelatihan-pelatihan di Jakarta atau di Bogor sering saya ngisi setiap 2 bulan sekali karena pelatihan keluarga, kita tuntaskan membaca buku sampai selesai. Di antara buku ini yang penting untuk diperhatikan adalah tentang masalah dapatnya, apa yang didapatkan kalau orang sholat subuh, dan betapa ruginya orang yang ketiduran di waktu subuh itu, ya. Yang pertama, pahala qiyam semalam suntuk. Dan ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Saya ulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laila, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah."
Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka ia seolah-olah qiyam separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka ia seolah-olah melengkapkan sepanjang atau sisa malamnya. Yang kedua, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Semua orang yang pergi sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya yang sangat besar dan terang pada hari kiamat. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid bin nuri at-tammi yaumil qiyamah." Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan ke masjid di subuh hari dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud. Abu Bakar bin Sulaiman juga bin Abi Hathma menyampaikan bahwasanya Umar bin Khattab kehilangan Sulaiman bin Abi Hathma dalam sholat subuh. Keesokan harinya Umar bin Khattab pergi ke pasar dan tempat tinggal Sulaiman terletak antara pasar dan Masjid Nabawi. Ketika lewat di hadapan Asy-Syifa, ibu Sulaiman, ia bertanya, "Mengapa aku tidak melihat Sulaiman datang sholat subuh tadi pagi?" Ibunya menjawab, "Ia sholat tadi malam, lalu matanya terlelap." Maksudnya kena sholat tahajud, akhirnya subuhnya kebablasan. Umar mengatakan, "Sungguh aku menghadiri sholat subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalaman." Artinya jangan sampai seseorang, teman-teman sekalian, bangun tahajud kemudian subuhnya lewat. Ini seperti orang mendapatkan ikan teri tapi ikan pausnya lepas, gitu kan? Jadi sholat malam itu seperti ikan teri yang kecil. Ini ikan paus yang besar. Sebagaimana juga hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, "Tidak ada yang aku lebih cintai dibandingkan dari hambaku dibandingkan apa yang aku wajibkan terhadap mereka." Jadi sebenarnya banyak orang, teman-teman, sholat tahajud khusyuk, tapi sholat 5 waktu seperti angin, gitu kan? Ini keliru ini. Mestinya sholat wajibnya yang dia perhatikan baik-baik, sholat sunnahnya itu adalah tambahan. Jadi tidak boleh kebablasan seperti ini. Ini contoh saja di antara riwayat. Yang ketiga, dia dipastikan bebas dari sifat kemunafikan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik dibandingkan sholat subuh dan sholat isya. Kata ulama, di sini mafhum mukhalafannya, sesuatu yang bisa dipahami secara timbal balik adalah berarti sholat ini akan sangat mudah bagi orang-orang beriman. Karena orang munafik tidak akan mengerjakan ini. Karena di waktu isya mereka tidur, di waktu subuh mereka tidur. Maka mereka kebablasan dengan itu. Juga dalam hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab berkata radhiyallahu anhu, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha, faqala asyahidun fulan?" Qalu la. قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. Rasulullah SAW setiap habis subuh pernah sholat mengimami kami subuh. Kemudian beliau bertanya, apakah si fulan hadir? Jadi ini tradisi Nabi SAW, kalau subuh sering absen sahabatnya. Hadir nggak si fulan? Hadir nggak si fulan? Seperti itu. Maka mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya lagi orang yang kedua, apakah si fulan hadir? Kata mereka, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya dua sholat ini, maksudnya subuh dan isya tadi malam, ini karena sholat subuh Nabi sampaikan, yang paling berat atas kaum munafik, seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka mendatangi keduanya walaupun berjalan dengan merangkak. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 554 dan ini hadis sahih. Ibnu Umar juga berkata, jika kami kehilangan seseorang dalam sholat isya dan sholat subuh, kami berprasangka buruk kepadanya. Artinya, kami akan berpikir orang ini berarti ada sifat kemunafikan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kalau diiqomahkan sholat, maka kami saling menopang satu sama yang lain untuk masjid sampai salah seorang di antara kami kalau lagi sakit parah pun itu ditopang oleh temannya dan dia berdiri di saf sambil memegang pundak sahabatnya untuk sholat. Nah, ini 5 waktu sholat betul-betul dijaga oleh mereka. Yang keempat, kesaksian malaikat untuk sholat subuh secara khusus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 555, Imam Muslim nomor 632, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati as-subhi wal 'ashr. Faya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Mereka datang rombongan demi rombongan di tengah kalian.
yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada waktu subuh dan sholat asar. Kemudian mereka bertugas pada malam hari di tengah kalian. Kemudian mereka yang bertugas pada malam hari di tengah kalian akan naik. Lalu Allah Rabb bertanya kepada mereka, padahal dia lebih tahu tentang hamba-hambanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami pun datang mereka dalam keadaan sholat pula. Jadi maksudnya di malam hari, subuh hari itu, malaikat naik. Yang naik ini melapor, atau Allah tanya, lagi ngapain mereka? Lagi sholat subuh. Yang menggantikan, yang turun, karena mereka bertemu di situ. Maka yang turun pun Allah tanya, lagi ngapain hambaku? Maka kata para malaikat, mereka sedang sholat. Artinya memang Allah SWT memposisikan sholat subuh ini secara khusus memiliki kedudukan. Kemudian yang kelima, masuk dalam jaminan Allah. Artinya akan dijaga oleh Allah sampai subuh besok lagi. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid, akan dapat jaminan tidak akan kena fitnah, tidak kena masalah sampai subuh besok. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 657, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Kata para ulama, jaminan adalah keamanan, penjagaan, perlindungan dan pemberian Allah di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah penjagaan yang besar lagi istimewa. Di dalam riwayat dalam penjelasan ulama yang lain, mereka mengatakan yang maksud adalah akan diselamatkan dari segala godaan syaitan dan kesedihan, serta kalau dia mendapatkan masalah maka dia akan mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah. Itu makna di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, subuh itu sama sekali nggak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Ya, diusahakan, kecuali betul-betul memang udzur syar'i, nggak mampu lagi, lumpuh segala macam, itu lain. Ya. Yang keenam, dijamin selamat dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 574, Imam Muslim nomor 635. Rasulullah SAW bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu asar dan subuh, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Tentu di sini yang dimaksud bukan berarti seseorang meninggalkan sholat ya lainnya seperti duhur, seperti maghrib dan seperti isya. Tetapi yang dimaksud adalah kedua sholat ini memiliki keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim nomor 634, "La yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha", yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Yang ketujuh, akan diberikan memandang wajahnya Ar-Rahman atau Allah yang Maha Kuasa, yang merupakan nikmat terbesar di surga. Sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk pada satu malam bersama Nabi SAW, lalu beliau memandang bulan malam 14 atau bulan purnama. Biasanya kan kita tahu malam hari puasa Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 itu biasanya bulan purnama. Ini di malam 14 memang bulan bulat utuh gitu kan, warnanya kekuning-kuningan. Maka kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha fafa'alu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini tanpa kesulitan melihatnya. Maksudnya di akhirat nanti di surga. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan atau tidak tertinggalkan dalam melaksanakan sholat sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenamnya, maksudnya asar, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kata para ulama, kelima waktu sholat sebenarnya semuanya penting untuk diketahui dan dikerjakan. Hanya saja kedua sholat ini memiliki keutamaan secara khusus, ya, secara khusus yang memang tidak boleh dihilangkan oleh seorang muslim. Ada juga hadis Nabi SAW yang lain diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Awsat dan juga yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Kitabul Jami'. Ada dalam Sahihul Jami', burik li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di awal harinya. Maksudnya kata para ulama hadis adalah mereka diberkahi di subuh harinya. Siapapun yang bergerak di subuh hari, terutama dalam mengerjakan sholat, maka dipastikan mereka akan aman dalam kehidupan mereka sampai keesokan paginya.
Juga dalam hadis Suhaib dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu Allah Ta'ala, turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar wa yakshifu al-hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ila rabbihim." Nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Ta'ala akan berfirman, "Maukah sesuatu aku tambahkan untuk kalian?" Maka penghuni surga mengatakan, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka?" Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hijab di antaranya sama hamba-hambanya, di antara ia dengan hamba-hambanya. Maka mereka pun akhirnya melihat Tuhan mereka dan tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai daripada itu. Sementara termasuk yang paling utama bisa membuat kita melihat wajah Allah yang mulia, mengalahkan semua nikmat di surga adalah sholat subuh dan sholat asar. Dan kesimpulan kata para ulama yang dimaksud di sini adalah usahakan agar kalian tidak pernah ketinggalan berjamaah di masjid subuh dan asar. Artinya sholat lain juga dianjurkan, tetapi dua ini memiliki ekstra pahala karena akan diberikan kelebihan-kelebihan yang sebagaimana sudah kita sebutkan. Yang kedelapan, pahalanya paling besar atau setelah sholat asar kalau dia besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 725, "Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan berikut seluruh isinya. Kata para ulama, subhanallah, maha suci Allah. Kalau sholat sunnah lebih baik, sholat sunnahnya fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, bagaimana dengan sholat wajibnya yang memang harus dikerjakan setelah itu? Juga dalam hadis lain riwayat Bukhari nomor 615 dan nomor 437, Rasulullah SAW bersabda, "Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa." Seandainya mereka mengetahui apa yang Allah janjikan pahala yang besar di sholat isya dan subuh, niscaya mereka mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Yang kesembilan, bisa mendapatkan pahala haji dan umrah, dan ini hanya terjadi pada sholat subuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dan hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 586 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 480. Artinya hadisnya hasan. Man shalla, kata Nabi SAW, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Kata para ulama, subhanallah, ini tidak terjadi pada 4 sholat yang lainnya. Nggak ada hadis yang menyebutkan sholat asar tunggu sampai terbenam matahari, atau sholat isya sampai subuh. Nggak ada sama sekali menyebutkan masalah fadilah ini. Ini hanya terjadi pada subuh saja. Yang ke-10, lapangnya dada. Dan ini penting teman-teman sekalian, di garis bawah hadis ini penting sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1142 dan 3269, serta Imam Muslim juga meriwayatkan nomor 776. Rasulullah SAW bersabda, "Yaq'udu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqadin yadribu kulla uqdah alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat uqdah fa in tawadda'a in hallat uqdah fa in shalla in hallat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan." Hadis penting teman-teman, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim sekali lagi. Kata Nabi SAW, syaitan mengikat pada tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika tidur sebanyak 3 ikatan. Jadi di bagian leher belakang kita sama kepala ini diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Seraya menepuk pada tiap-tiap ikatan itu dengan bisikan dia, "Kamu memiliki malam yang panjang, tidurlah." Artinya, setiap kali orang mau terbangun selalu ada bisikan itu. Syaitan akan bisikin dengan ikatan itu, "Tidurlah, masih panjang, masih belum, masih waktu subuh," dan seterusnya. Jika ia bangun lalu ia berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan jika dia sholat, maka lepaslah ikatan ketiga. Jadi ternyata ini kasusnya. Kita bangun, kemudian berzikir, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan.
lalu langsung bangun kamar mandi wudu. Ya. Kemudian dia sholat. Maka kata Nabi SAW, kalau dia lakukan ini, maka lepaslah ketiga ikatan tersebut. Ya. Lalu ia menjadi giat pada hari itu, lagi baik jiwanya. Jadi tidak emosional, tidak, lebih terkontrol dari yang sebelumnya, lebih baik. Jika tidak, tetap dia tidur apalagi sampai kebablasan subuhnya, maka ia menjadi berjiwa keji lagi, malas. Sumpah, malas, gak mau bergerak. Ternyata kasusnya karena tidak hadir subuh. Ya. Ini kalau hadir subuh lebih terkontrol keadaan seseorang. Kata beliau di sini 3 ikatan disebutkan dalam hadis adalah hakiki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaqidu syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum billail bihablin fihi 3 uqad. Syaitan mengikat pada tengkuk kepala salah seorang dari kalian pada malam hari dengan sebanyak 3 ikatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, disebutkan dari sisi Nabi SAW tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Maka beliau bersabda, itulah orang yang kedua telinganya dikencingi syaitan. Atau beliau berkata, di telinganya. Dan hadis ini riwayat Bukhari nomor 1144, 3270 dan Imam Muslim 774. Ibnu Mas'ud juga berkata, cukuplah seseorang itu merugi dan buruk bila ia tidur hingga pagi. Sungguh syaitan telah mengencingi telinganya. Dan kata para ulama, hal penyampaian dari Nabi SAW seperti ini wajib diyakini apa adanya. Bagaimana prosesinya, apakah kencingnya berbentuk cairan, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, kencing syaitan menutup telinganya sehingga dia tidak mendengar azan. Dia tidak mendengar azan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus peka. Kalau seandainya kita melihat kita terbangun di tengah malam, jangan tidur lagi. Ini usahakan kita mengetahui kalau itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bangun. Mungkin seseorang di antara kita kebelet kencing, atau seseorang di antara kita digigit nyamuk misalnya, atau keringatan. Ini berarti ada peringatan dari Allah SWT untuk kita bangun. Bangun aja sholat dulu. Ngantuk pun coba dulu bangun, berzikir kepada Allah, wudu, kemudian langsung kita sholat. 2 rakaat ngantuk sekali kita boleh tidur, gak ada masalah. Kalau misalnya mau bangun sholat malam ya, apalagi kalau subuh harus dilawan. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, syaitan bertengkar dalam hidung seseorang di antara kalian kalau lagi tidur. Maka kalau dia bangun, kemudian dia berudu dan istinsyak memasukkan air dalam hidung. Sebagian ulama hadis mengatakan bahkan bukan cuma wudu, dia cuma ambil air, cuci telapak tangannya, kemudian dia memasukkan air dengan 2 jarinya ini ke ujung hidungnya, maka dipastikan ngantuknya akan hilang. Jadi ini memang peringatan karena syaitannya sudah lari, yang membuat kita mengantuk justru syaitan yang bertengkar di hidung kita. Itu penyampaian dari Nabi alaihissalam. Begitu pula hadis teman-teman sekalian sebagai penutup dalam bahasan sholat subuh ini. Itu dalam hadis juga disebutkan siapa yang terkaget di tengah malam, kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini 3 zikir digabungin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Subhanallah alhamdulillah sampai habis. Wa la haula wa la quwwata sampai habis. Kemudian Allahumma gfirli, artinya ampunilah aku ya Allah. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Plus kalau dia berdoa akan diterima. Plus kalau dia sholat akan diterima sholatnya. Jadi ada hubungannya di sini dengan masalah diterimanya sholat. Jadi pentingnya orang mau tidur teman-teman wudu, kemudian juga dalam kondisi berzikir, ya. Kemudian juga bangun tidur itu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berhubungan dengan masalah sholat subuh dan sholat isya, tapi kita lebih fokus ke masalah sholat subuhnya. Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke keutamaan sholat pada awal waktu. Bermula daripada hadis yang pertama, hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal? Afdal artinya paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mudah mendatangkan rahmat dan rezeki, dan juga paling gampang mengampuni dosa-dosa. Itu makna daripada yang paling afdal. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat pada awal waktu. Azan, langsung sholat, tinggalin semua kegiatan. Aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Yang setelah itu apa lagi? Maka Rasulullah SAW bersabda, berbakti dengan kedua orang tua. Ya.
Kemudian aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Dan ini hadits muttafaqun alaih. Kata para ulama hadits, ini jelas sekali urutannya. Jelas urutannya. Salat awal waktu yang wajib, mengalahkan bakti dengan orang tua, mengalahkan jihad di jalan Allah. Gitu kan. Sampai kata para ulama, walaupun orang dalam kondisi jihad, begitu tiba waktu sholat, walaupun di atas kudanya lagi berhadapan sama musuh, dia iqamah sendiri, dia sholat sendiri dalam kondisi dia di awal waktu. Dia tidak menundanya, karena dia wajib mengerjakannya. Dan kenapa di sini sholat 5 waktu teman-teman didahulukan daripada bakti dengan orang tua? Padahal bakti sama orang tua kan wajib. Misalnya ada orang tua kita lagi butuh bantuan, kemudian kita lagi mau sholat di masjid. Mana yang kita harus dahulukan kalau dalam hadis ini? Sholat. Nanti kita balik lagi. Apa sebabnya? Karena begini, kalau bertemu antara haknya Allah yang wajib dengan haknya makhluk yang wajib, haknya Allah kan sholat 5 waktu wajib. Ketemu dengan hak makhluk wajib, bakti sama orang tua wajib. Ini wajib sama wajib. Kalau ketemu hak Allah wajib dengan hak makhluk wajib, kita harus dahulukan haknya Allah. Kita lagi sholat wajib nih, Allahu Akbar. Orang tua kita panggil, kita nggak boleh jawab sama sekali, gitu kan? Kalau sholat wajib. Tapi kalau bertemu antara haknya Allah wajib, haknya Allah sunnah, maaf, seperti sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah segala macam, ibadah sunnah intinya, dengan hak wajibnya makhluk. Misal kita lagi sholat sunnah, duha, ibu kita atau ayah kita panggil, nah berhentiin sholatnya, batal. Karena ini sholat sunnah, haknya Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Jadi ini tidak bisa ketemu. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, maka kita dahulukan hak sunnahnya Allah. Makanya di sini sholat 5 waktu lebih dahulukan yang wajib, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup bahasan dari tulisan saya teman-teman sekalian ini tentang masalah shaf dan pengaturannya, keutamaan-keutamaan dan juga pentingnya mengatur shaf serta tata caranya shaf itu. Beranjak daripada hadis yang pertama dalam bahasan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah SAW keluar kepada kami untuk sholat, memimpin sholat, dan beliau bersabda, tidakkah kalian mengatur shaf sebagaimana para malaikat mengatur shaf di hadapan Tuhan mereka? Kami pun bertanya, bagaimanakah para malaikat mengatur shaf di hadapan Tuhan mereka? Maka kata Rasulullah SAW, mereka memenuhi shaf-shaf pertama dan saling rapat di antara mereka. Baru kemudian pindah ke shaf yang kedua. Sudah penuh rapat, baru pindah ke shaf yang ketiga, dan seterusnya. Maka ini adalah pengaturan shaf yang harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW menekankan sekali, nanti kita jelaskan hadisnya, kalau rapikan dan luruskan shaf, ya, karena sesungguhnya ya, merapikan dan merapatkan shaf adalah bagian daripada sholat. Bagian daripada sholat, atau riwayatnya bagian daripada kesempurnaan sholat. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, bila orang-orang mengetahui apa yang disembunyikan atau disiapkan, apa yang disiapkan pahala oleh Allah pada saat azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus saling berdesakan, maka niscaya mereka akan saling berdesakan. Sudah kita jelaskan di fadilah azan kemarin ya. Hadis yang ketiga, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah melihat pada shaf sahabatnya bagian depan shaf kekosongan, ada jedah. Maka beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, majulah kalian, yang di belakang maju, sempurnakan, rapatin. Lalu yang terlambat mengisi shaf dengan rapat setelahnya. Allah akan menerlambatkan kebaikan atau rezeki bagi yang menerlambatkan shaf. Maksudnya, ayo silakan, suruh orang maju, dia sendiri di belakang. Justru itu menerlambatkan rezekinya sendiri. Allah akan terus menerlambatkan kebaikan atau rezeki seseorang selama dia sengaja menerlambatkan shaf, nggak mau maju. Bahkan yang unik kadang-kadang, semoga Allah kasih hidayah, kadang-kadang kita dapatkan di masjid di Indonesia, di negara kita, ini imam lagi sholat shaf, dia sendiri di belakang, ikut berjamaah tapi sendiri misa. Ngapain misa ini? Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, hati-hati, rapatkan dan penuhi shaf, karena serigala hanya akan mencuri domba yang pisah dari kelompoknya. Artinya itu pasti dikuasai sama syaitan udah. Kalau dia misa, kalau rame-rame malah syaitannya tambah kewalahan. Seperti itulah. Ya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah hadis itu. Kemudian juga jadi ini hati-hati, ada keterlambatan kebaikan gara-gara terlambat melakukan atau menutup shaf. Hadis yang selanjutnya yang keempat adalah hadis riwayat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, Rasulullah SAW memegang pundak-pundak kami saat akan sholat sambil bersabda. Jadi Nabi SAW waktu sebelum masuk jadi imam kelilingi.
sahabat, dipegang pundaknya satu persatu. Sambil beliau bersabda, luruskanlah. Dan jangan berselisih. Jangan tidak mau disentuh kakinya, jangan mau menjauh, tidak mau diatur. Jangan berselisih. Maka hati kalian pun akan berselisih. Yang di belakangku, di belakang imam pas, adalah orang yang paling berakal dan berilmu dari kalian. Lalu begitulah selanjutnya, lalu begitulah selanjutnya. Jadi saf itu kalau imam lagi sholat berjamaah, imam di depan, yang di belakang imam itu tolak ukur saf. Dia harus siap gantikan kalau imam ini meninggal, imam ini batal wudu, pokoknya dia harus siap maju. Makanya harus di belakang imam itu orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling dewasa, orang yang paling paham agama, harus semuanya berkumpul padanya sifat-sifat itu. Kemudian saf itu diatur ke kanan. Ke kanan, setelah penuh, baru isi ke kiri. Saf kedua juga begitu, di belakang imam tolak ukurnya, tengah-tengah, ke kanan, penuh, baru ke kiri. Terus begitu sampai ke belakang. Terus begitu sampai ke belakang. Kemudian hadis selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis riwayat. Jadi ini tadi sebab perpecahan justru karena itu ya. Kalau saf kita sudah berjarak, itu sudah terjadi perpecahan di antara umat. Dan ini sederhana. Allah SWT akan berkahi dengan rapatnya saf. Kemudian hadis Bukhari Muslim. Selanjutnya Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, lurus dan rapatkan saf kalian. Karena sungguhnya lurusnya dan rapatnya saf bagian daripada kesempurnaan solat. Dalam lafaz Imam Bukhari berbunyi, sungguh lurus dan rapatnya saf bagian daripada mendirikan solat. Artinya tidak rapi, berarti solatnya terganggu. Tidak membatalkan solat, tapi mengurangi banyak pahala. Dan ini teman-teman harus dijaga. Dari pertama takbiratul ihram sampai kita salam, ya, setiap kali berdiri rakaat harus sama safnya. Ada orang subhanallah rapi waktu awal takbiratul ihram. Begitu bangun dari rakaat pertama, ya, rakaat kedua sudah berjarak lagi. Jadi ini berbahaya. Karena celah antara telapak kaki kita di sholat itu, di saf sholat itu bisa dimasuki oleh syaitan dan dia bisa mengganggu kekhusyuan sebagaimana hadis nanti menjelaskan masalah itu. Hadis selanjutnya adalah hadis Abu Dawud dengan sanad hasan. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sempurnakan saf yang di depan, lalu yang setelahnya. Kalaupun ada yang tidak tersempurnakan, maka itu jadikan di saf terakhir. Jadi tidak boleh ada jedah-jedah ya. Tidak boleh ada jedah teman-teman sekalian. Ini perlu sekali ditekankan karena penyebab perselisihan di antara umat justru karena saf mereka. Ya, kadang-kadang subhanallah ada orang yang merasa asing ya. Saya pernah masuk ke masjid, saya temukan saf 3 saf. Subhanallah saya telat pada saat itu. Saya mau masuk di saf pertama. Saf pertama sebelah kiri masih ada. Maka saya coba nyelip masuk ke depan dan masih bisa. Ukuran saya masih bisa masuk. Itu dianggap aneh. Kenapa kok bisa mengisi saf? Sementara orang sudah sholat, bahkan kalaupun sudah masbuk kadang-kadang dianggap sudah nggak perlu mengisi. Ini keliru teman-teman. Ada sebuah hadis Bukhari berbunyi kata Nabi SAW, langkah yang termulia di muka bumi, langkah yang termulia di muka bumi adalah langkah yang mengisi saf yang kosong. Itu bahkan mengalahkan langkah jihad, mengisi saf sholat. Jadi tidak boleh kita biarkan kosong. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian muslim. Ada orang begitu tahu kita mau masuk malah dia lebarin, gitu kan? Ini bukannya dilunakkan, kata Nabi SAW, lunakkan. Justru kita berikan kesempatan dia masuk. Sempit-sempit nggak masalah, ya? Nggak masalah itu, insya Allah masih bisa. Apalagi kalau tolak ukurnya sebagaimana saya bilang tadi adalah pundak kita dan telapak kaki kita, sudah cukup untuk itu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sempurnakan shaf kalian dan luruskan. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang pundakku. Ya. Jadi maksudnya adalah Nabi SAW punya mujizat teman-teman sekalian. Walaupun beliau jadi imam di depan, khusus sahabatnya boleh bisa lihat. Bagaimana caranya Allahu a'lam. Nabi SAW tetap sholat ke depan. Tapi kuasa Allah bisa perlihatkan tentang kondisi shaf di belakangnya. Ini mujizat hanya untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan mengaku-ngaku lagi. Ini paling banyak orang yang luar biasa gitu. Khususiatin Nabi juga jadi dia gitu kan. Yang jelas ini hanya Nabi SAW yang bisa melihat. Ya, kalau ada imam yang mengaku begini berarti dusta gitu. Jadi Nabi SAW bisa ini melihat. Makanya Nabi bilang sempurnakan karena saya bisa lihat loh. Mana yang salah saya bisa lihat. Dalam lafaz Bukhari, para sahabat berkata, kami merapatkan pundak-pundak juga tumit-tumit kami. Kami merapatkan pundak-pundak kami dan tumit-tumit kami.
Jadi orang kalau berdiri saf teman-teman sekalian, jangan kakinya kayak kipas begini. Ya. Tapi tumitnya dibuka. Jadi telapak kaki itu seperti ini. Sekali lagi jangan begini ya. Karena kalau kita begini, teman di sebelah juga begini ya modelnya, maka di sini kan ada jedahnya. Ya, ada kayak segitiga, itu bisa masuk syaitan di situ mengganggu. Maka kita buka seperti ini. Kalau kita buka seperti ini dan tolak ukur pundak kita, di sebelah juga begitu, maka tumit kita nanti akan ketemu. Ini yang dimaksudkan dalam hadis. Sampai kata para sahabat, kami kalau diiqamahkan sholat di zaman Nabi SAW, kami pertemukan tumit-tumit kami, sehingga membuat betis kami bertemu, dan membuat pundak kami bertemu. Tidak ada jeda sedikit, tidak ada lowong waktu. Gitu kan? Dan subhanallah, kata ulama, memang yang syaitan masuk hanya antara tumit sama tumit yang berjarak. Kalau antara kaki kita sendiri, misalnya kita akan membukakan agak lebar antara kaki kita, itu tidak masuk syaitan di situ. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi antara saf seorang muslim dengan muslim yang lain, itu yang dimasuki oleh syaitan. Hadis ini sekali lagi riwayat Bukhari, Muslim. Hadis yang selanjutnya juga riwayat Bukhari, Muslim. Perhatikan hadis demi hadis. Ini mungkin bisa sudah puluhan hadis kita bacakan teman-teman sekalian. Semuanya menekankan tentang masalah pentingnya saf, gitu kan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus, kata Nabi SAW, kalian harus meluruskan dan merapatkan saf. Bila tidak, maka Allah akan membuat perselisihan di antara kalian. Justru masalahnya di situ. Allah akan buat nanti kita berselisih. Ternyata subhanallah bertemunya antara tumit sama tumit, gitu kan. Mau kaki teman kita di sebelah berwarna hitam, berwarna putih, yang mau kelihatan tua keriput, mau masih muda, intinya bertemu, ini menggugurkan kesombongan dalam hati. Otomatis kita akan merasa bersatu dengan saudara kita muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim selanjutnya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengatur dan merapikan saf kami seakan-akan beliau sedang mengatur anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya, sampai beliau melihat kami semua sudah lurus. Suatu hari beliau pernah SAW keluar mengimami sholat, untuk mengimami sholat. Saat beliau akan bertakbir, beliau SAW tiba-tiba melihat ke arah salah satu jamaah orang Badui yang dadahnya keluar dari saf, lebih maju. Maka beliau SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, kalian harus meluruskan dan merapatkan saf kalian, atau Allah akan melahirkan perselisihan di antara kalian. Kalau Umar bin Khattab lebih tegas lagi teman-teman, mengatur saf dengan pedang, ditarik, mau kena terserah deh gitu. Jadi luar biasa gitu. Dan yang perlu teman-teman garis bawahi, nah, kalau kita lagi mengatur saf teman-teman, yang jadi tolak ukur rapatnya saf tadi kan tumit ya, juga garisnya itu semestinya tumit belakang kaki. Jadi bukan ujung jari-jari. Saya lihat bahkan di tempat kita ini di bawah sebenarnya masih jari-jari. Saya kemarin coba luruskan, mereka malah marah mengatakan ini yang benar sudah saya pikir daripada ribut ya sudah kita sudah sampaikan. Sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan ya, kalau tumit yang kita jadikan patokan ya, tumit yang sejajar, walaupun telapak kaki kita misalnya si A sama si B, si A telapak kakinya lebih besar misalnya, si B lebih kecil, tapi karena tumitnya yang jadi patokan, kita kalau lihat dari belakang rapi nggak safnya? Rapi. Kalau kita jadikan tolok ukur jari-jari yang sejajar, telapak kaki yang besar pasti mundur. Kalau kita lihat dari belakang, seperti itu sebenarnya. Jadi harusnya tumit yang jadi patokan. Subhanallah, kalau tumit akan sejajar semua. Dari belakang kita lihat patokannya, saf kedua dan saf pertama pasti akan rapi, gitu kan? Begitu seterusnya. Tapi kalau jari-jari yang jadi patokan, maka pasti akan berantakan saf itu. Seperti itulah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, hadis ini hasan riwayat Abu Daud, berkata, Rasulullah SAW senantiasa memeriksa saf dari setiap sudutnya sebelum takbir. Nabi lihat semua, perhatikan dari ujung ke ujung. Beliau SAW memegang dada-dada dan pundak-pundak kami seraya bersabda, janganlah berselisih hingga hati kalian pun akan berselisih. Sungguh Allah dan para malaikatnya memberi salam pada orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Ya. Kata para ulama, salah satu rahasia atau rahasia utama para sahabat tidak berselisih justru karena saf mereka rapi. Karena Nabi ingatkan di sini, dipegang pundaknya, pegang dadanya, jangan berselisih, hati kalian akan berselisih. Jadi kemungkinan, bukan cuma kemungkinan, memang kepastian, kalau kita ingin seperti sahabat teman-teman, mulai dari saf, pengaturan saf sholat dulu. Hal yang sederhana. Karena memang ini kata ulama, rahasia mereka tidak berselisih justru karena ini, karena Nabi ingatkan, pegang dada dan pundak, jangan berselisih.
hingga hati kalian pun akan berselisih, gitu kan. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Abu Daud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah imam kalian di tengah-tengah kalian dan tutuplah celah-celah di antara shaf kalian. Ini sebagaimana saya sudah pernah bilang tadi, kita harus jadikan imam kita di tengah-tengah dan makmum di belakang patokannya sampai ke arah kanan. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, rapikanlah saf dan rapatkanlah antara pundak-pundak dan tutuplah celah-celah antara saf. Juga mudahkan bagi saudara-saudara kalian masuk ke saf. Jangan biarkan ada celah buat syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah pun akan memutus hubungan dengannya. Lihat, perhatikan pentingnya masalah saf, teman-teman. Sampai kita kalau putus, maka akan jadi masalah. Gitu kan? Kalau kita putuskan, maka akan jadi masalah. Malah Allah putus hubungan dengan kita. Seperti itulah. Ya. Juga hadis Abu Daud dengan sanad sahih yang lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, luruskan saf-saf kalian dan rapatkan di antaranya, juga rapatkan pundak-pundak kalian. Demi jiwa aku yang berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sungguh aku melihat syaitan masuk di antara saf yang berjarak seperti domba kecil yang masuk di antara domba-domba lainnya. Kita lihat kalau domba-domba berdekatan, karena bulunya besar gitu kan, jadi kakinya ada celah. Nah, kalau ada orang yang membuat celah, maka kata Nabi SAW perumpamaannya seperti anak domba yang nyelip di antara kaki domba-domba yang dewasa. Seperti itulah syaitan datang untuk menggoda sholat. Ya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, hadis Al-Bara' ibn Azib diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, kami bila sholat di belakang Nabi SAW sangat senang bila berada di sebelah kanan beliau, karena beliau SAW menghadap ke arah kami, kanan saf. Ya. Dan aku mendengar Nabi SAW membaca pada saat mau takbir, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibaduk. Ya Tuhanku, selamatkan aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan atau menyatukan hamba-hambamu. Jadi Nabi SAW kalau mau mengatur saf dari sisi kanan, semua dirapikan, Nabi SAW balik lagi sisi kanan. Jadi penglihatan Nabi ini dianggap bernilai di sisi para sahabat ridwanullahi alaihim, karena mulianya Nabi di sisi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga penting teman-teman, banyak orang tidak mengamalkan. Kita dianjurkan untuk membaca Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu ibaduk. Satu baris saja. Ya Allah, selamatkan aku dari siksamu pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini sebelum takbir tentunya, sebelum takbir. Ya. Ini tentu teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah sholat itu sendiri yang harus kita perhatikan. Kita sekarang masuk teman-teman, itu tadi penutupan masalah shaf ya, masalah shaf. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke hikmah sholat, hikmah daripada diperintahkannya sholat. Yang pertama, pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memang ingin kita seperti sampai tanda kutip mengabsen diri satu hari 5 kali kalau wajibnya. Yang sunnahnya itu adalah tambahannya, sebagaimana kita tahu ada duha, ada sholat qabliyah, ba'diyah, ada sholat tahajud dan seterusnya. Yang kedua, pensucian diri dan pembersihan dari dosa-dosa. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin hadisnya. Ya, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang deras sedang mengalir, lalu kalian mandi satu hari 5 kali, apakah tersisa kotoran? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah juga perumpamaan 5 waktu sholat. Yang ketiga, komunikasi dan munajat hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Yang keempat, penghindaran dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita lakukan dengan sangat baik, ikuti rukun dan syaratnya, maka pasti kita akan jauh dari perbuatan dosa. Orang kalau sholatnya khusyuk, benar, wudunya, tata caranya dan seterusnya, maka pasti akan menahan dia dari perbuatan dosa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan melarang atau menahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, penyelamatan dari sifat munafik. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kalau orang munafik berat sekali mengerjakan sholat. Dan dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik cirinya kalau mereka mendirikan sholat, mereka selalu bermalas-malasan. Yang keenam, pembeda antara iman dan kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur.
Dan di sini teman-teman ada hukum syar'i tersendiri bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana akan kita bacakan nanti di penutupan bahasan kita masalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang ketujuh, induk dari semua amal pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain, kalau dia buruk maka